Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, bahagia sekali saya bisa menyapa sahabat hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sekarang ini saya berada di kota Klaten, Jawa Tengah. Kota berjuluk 1001 Umbul alias Kolam ini letaknya di tengah-tengah Pulau Jawa dan berdekatan dengan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga lalu lintasnya pun lumayan ramai. Nah, adakah yang menarik di kota ini? Tentu saja ada. Salah satunya adalah sebuah masjid yang tidak hanya megah, tetapi arsitekturnya mirip seperti salah satu masjid suci kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa nun jauh di bumi Palestina. Kebetulan masjid ini pun dinamakan dengan sebutan yang sama, yakni Masjid Agung Al-Aqsa. Jika sahabat kebetulan sedang menyusuri jalur Jogja, Jonggaran, Klaten Utara, maka akan menemukan masjid yang kerap menjadi buah bibir lantaran arsitekturnya bergaya ala Timur Tengah ini. Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini, lokasi ini sebelumnya terminal dan lokasi kampus SMA Negeri 3 Klaten. Kemudian pada tahun 2013 atas ide dari Bapak Bupati waktu itu, Bapak Haji Sunarno SEMU, beliau punya ide untuk mendirikan Masjid Agung Al-Aqsa ini, yang sebelumnya juga minta masukan dan saran dari tokoh agama, para alim ulama, dengan ide yang sangat mulia dari beliau Bapak Bupati saat itu. Ya, menurut inisiator pembangunan masjid, Haji Sunarno, yang tak lain adalah mantan Bupati Klaten ini, ada beberapa hal dasar yang menjadi pertimbangan pembangunan masjid ini. Latar belakang pendirian Masjid Al-Aqsa itu bahwa kita di selatan ini, di daerah jalur selatan khususnya, tidak ada masjid yang besar. Waktu setiap tahun untuk pelaksanaan ibadah haji yang mau ke embarkasi Solo itu sulit kalau mau sholat, padahal beberapa bis itu dari wilayah Jawa Tengah Barat itu menuju embarkasi Donohudan. Makanya saya bangun masjid yang cukup untuk nantinya transit di perjalanan sebelum sampai ke Donohudan Solo itu, sehingga kita merencanakan untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa yang di titiknya di desa Jonggrangan. Lalu, mengapa konsep arsitektur Timur Tengah, khususnya Masjid Al-Aqsa, yang menjadi acuan dalam pembangunan masjid? Ya, kami menginginkan konsep ala Timur Tengah itu biar agak berbeda, karena beberapa banyak dibangun masjid baik minimalis dan juga kolonial. Kami memberikan warna yang berbeda sesuai dengan harapan kami dengan namanya Masjid Al-Aqsa itu. Makanya kami rencanakan untuk bentuk arsiteknya pun mengikuti konsep Timur Tengah gitu kira-kira. Nah sahabat, datang dan memakmurkan masjid tentu tidak hanya menyegarkan akal dan pikiran, lebih dari itu pun berpahala. Seperti terungkap dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, masjid yang dibangun di lahan seluas 5.200 meter persegi ini memang telah menjadi ikon baru kota Klaten. Tak hanya warga sekitar, tetapi juga pendatang ramai berkunjung setiap harinya. Tak hanya untuk salat, tetapi juga melepas penat.
Dan fasilitas seputar area masjid yang dilengkapi dengan taman dan kolam memang memungkinkan untuk sekedar refreshing atau wisata bersama keluarga. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Seiring doa, saya pun memasuki pintu rumah Allah yang mulia ini. Segera saja terlihat kecantikan interiornya. Masjid ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar, kemudian lantai utama, kemudian lantai 3. Lantai dasar ini diperuntukkan kegiatan perkantoran. Di sini ada sekretariat Masjid Agung Al-Aqsa, kemudian ruang ketua takmir, kemudian ada ruang meeting, kemudian ruang VIP, kemudian ada ruang untuk kantor Majelis Ulama Indonesia daerah Kabupaten Klaten, kemudian kantor IPHI daerah Kabupaten Klaten. Kemudian untuk sholat yaitu di lantai utama, yaitu lantai 2 dan lantai 3. Adapun kapasitas masjid ini untuk jamaah antara 3.000 sampai 3.500 jamaah. Begitu kaki melangkah ke ruang utama di lantai 2, suasana terasa begitu khidmat dan damai. Alhamdulillah begitu ramai jamaah. Mereka yang mengisi siang Ramadan dengan bertadarus menggapai pahala berlipat-lipat. Jika di bulan lain pahala setiap hurufnya adalah 10 kebaikan, maka di bulan suci ini berlipat hingga 700 kali sesuai dengan niat dan usahanya. Sungguh beruntung sahabat yang menunaikannya. Seperti sabda baginda Rasulullah SAW. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi. Aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya pun menatap rangkaian surah Al-Fatihah dan Al-Isra yang terukir pada mihrab, yang di tengahnya tertulis nama Al-Aqsa. Memang beliau Pak Bupati ini sebelum mengadakan atau membangun ini diadakan semacam sayembara, sehingga terjadilah dari sekian peserta, kemudian ada arsitek yang membuat desain masjid seperti ini, dan ini kombinasi ya, lebih banyak bernuansa Timur Tengah, sehingga masjid ini setiap orang yang berziarah di sini memberikan komentar yang sangat positif. Masjidnya sangat anggun dan bagus. Ketika menengadah ke atas, saya melihat kubah raksasa lengkap dengan ornamen gaya Timur Tengah yang Masya Allah indahnya. Pencahayaan yang tepat membuat dinding masjid yang didominasi warna coklat, putih, dan emas ini tampak megah. Sahabat Ramadan Karim, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Di bulan Ramadan, rasanya kita semua dibahagiakan.
Ini memang bulan yang istimewa ketika surau ramai oleh para jamaah saat musola dan masjid dipenuhi lantunan anak-anak mengaji kitab suci. Seperti juga kegembiraan yang sangat terasa di Masjid Al-Aqsa ini. Hari ini bagian dari amaliyah Ramadan, yaitu kegiatan musabaqah adzan dan musabaqah murattalil Quran, membaca Al-Quran secara tartil. Musabaqah adzan terdiri dari tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Kemudian untuk cabang murattalil Quran itu diikuti tingkat anak-anak dan remaja. Sahabat, berbagi kegembiraan, berbagi rezeki di bulan suci rasanya sangat membahagiakan ketika banyak orang berlomba berbuat baik. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sahabat Ramadan Karim, saya pun sekarang ingin berbagi rezeki, sekaligus berbagi tantangan dengan teman-teman di sini. Tolong bacakan surat ayat kursi, Mas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wala yahiddu ma wal aliyul azim. Karena Mas bisa berhasil mendapat jawaban, ini kami berikan hadiah. Terima, Mas. Terima kasih. Coba baca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayyul hal atak. Iya. Salah. Apa yang bisa? Al-falaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, karena Ade bisa menjawab pertanyaan, ini ada hadiahnya dari Om. Terima kasih. Ya, ini aku dapat nih buat jajan. Prosesi terakhir pada saat selesai tawaf itu namanya apa? Prosesi terakhir, prosesi terakhirnya tahallul, Mas. Oke, Ibu, karena Ibu berhasil menjawab pertanyaan, Ibu mendapatkan hadiah, Bu. Tolong diterima, Ibu. Serius? Iya. Makasih. Ya, makasih. Alhamdulillah, Masjid Al-Aqsa telah mengisi satu lagi catatan perjalanan saya di bulan suci ini. Dan sekarang saya ingin mengajak sahabat untuk menengok kembali kisah inspiratif para da'i di berbagai daerah Nusantara. Mereka, para teladan yang telah mewakafkan hidupnya untuk umat. Sahabat Ramadan Karim, alhamdulillah di era yang serba materialistik seperti sekarang ini, selalu ada sosok teladan yang tanpa pamrih berbuat untuk sesama. Kehadirannya Mbak Wase di tengah gersangnya gurun pasir. Ya, Kiai Haji Khairon Suaib sudah puluhan tahun mewakafkan hidupnya menjalankan syiar Islam di daerah Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah kawasan yang dulunya dikenal dengan dunia malam yang hitam karena bersinggungan dengan area lokalisasi. Bahkan di salah satu sudut Masjid Nurul Fatah tempatnya berdakwah ada satu jalan yang memisahkan masjid dan lokalisasi yang disebut sebagai
pintu gerbang antara surga dan neraka. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah keteguhan hati yang istiqomah demi mengembalikan citra putih kehidupan yang islami. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Khairat. Saya lahir pada sekitar tahun 1959. Kami lahir berada di Maspati, dekat Tugu Pahlawan. Dan kami hidup di lokalisasi ini sekitar tahun 1970. Ada di tengah-tengah lokalisasi. Sehingga dengan demikian orang tua saya sangat prihatin sekali dengan situasi lingkungan kami, di mana rumah kami sebagai anak remaja yang waktu itu masih usia SD, buka pintu depan rumah, itu sudah lokalisasi. Kita bersyukur pada Allah, ada sebuah penguatan daripada keinginan orang tua agar kami tidak terlalu tergoda dengan situasi lingkungan ini. Bapak saya sering menganjurkan untuk datang ke masjid. Lahir dan tumbuh besar di antara surga dan neraka, tentu banyak godaan yang menyambanginya. Namun sang kiai tak bergeming. Nilai-nilai yang diajarkan orang tua begitu teguh menjadi pegangan hidupnya. Orang tua saya mengatakan bahwa kita hidup ini adalah harus niatnya ibadah. Dan tempat ibadah yang paling praktis, ibadah yang gampang kita sentuh adalah masjid. Ya akhirnya setelah pesan orang tua itu, intinya kami harus tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Dan ternyata betul itu. Kebetulan wilayah kami ini tempat sebuah pertarungan yang luar biasa, di mana kita mendengar bahwa di Surabaya ini ada tempat lokalisasi mungkin terbesar waktu itu disebut namanya Maaf Doli. Itu sebenarnya ya terkenalnya baru-baru saja nih. Sebenarnya lebih awal itu ada di tempat kami ini, di Bangunsari. Karena Bangunsari ini, di Demak ini, adalah tempat yang paling dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga para ABK itu kalau turun dari pelabuhan, itu nggak mungkin langsung ke Doli, nggak, mesti ke sini tempatnya. Maka sejak muda dia tak kenal lelah berceramah, menyampaikan dakwah di tengah-tengah para pekerja malam. Baginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kepercayaan kepadanya untuk mengantarkan sesamanya kepada jalan kebenaran, jalan ilahi yang sesungguhnya dan diridhoi dalam menapak kehidupan di dunia ini. Hanya keteguhan hati dan niat baiknya lah yang menjadi modal kekuatannya. Arah iming saya adalah bahwa hidup ini masih ada harapan baru. Saya katakan bahwasannya kalau masalah dosa siapapun nggak ada lepas dari dosa. Namanya al-insan mahal khotok wanisyan, manusia tempat salah dan lupa. Maka orang Jawa mengatakan manusia adalah menungso. Kenapa disebut menungso? Karena menus-menus kakek duso. Siapa itu? Nggak peduli yang diceramai maupun yang ceramah. Ya, saya juga sama punya dosa. Pertanyaannya kalau begitu, kalau yang ceramah banyak dosa, yang diceramai banyak dosa, siapa di antara kita yang terbaik? Yang terbaik di antara kita adalah orang yang merasa banyak salah dan dosa, kemudian dia mohon ampunan. Itu yang paling bagus. Dan ibu saya harapkan semuanya dapat ampunan taubat dari Allah. Amin. Dan dari situ rahmat Allah turun. Orang sering mengatakan, Pak Ustadz, apa sampe nggak percuma ceramah ini? Oh sekarang sampe kasih ceramah, anak-anak lo keluar dari pintu sudah didang sama gendaannya di situ. Anak sampe kasih ceramah malam sore hari ini, malam dia sudah melakukan lagi. Saya katakan demikian, saya nggak pernah marah. Ya nggak apa-apa, mau diapakan.
Wong saya ceramah itu sifatnya adalah menyampaikan. Seandainya ada PSK Mucikari yang tobat hari ini, minggu depan, bulan yang akan datang, itu hidayah dari Allah. Tantangan dan hinaan fisik maupun mental, ancaman pembunuhan maupun pelecehan adalah hal biasa yang malah membuat tekadnya untuk syiar kian membesar. Tak terbilang preman, mucikari yang merasa terancam nafkahnya karena kegiatan sang kiai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya sikap tegas akan kebenaran. Sikap yang malah membuat sejumlah preman jatuh hati akan ajaran yang disampaikannya. Saya dulu tuh memang preman. Yang namanya mucikari, namanya itu tinggal ngirim. Tapi syukur alhamdulillah waktu tahun 2002-2003 saya gabung dengan Ustadz Khoiron. Dan itulah saya menemukan Tuhan saya, menemukan jati diri saya. Selama ini kan saya melalang buana mulai tahun 83 sampai tahun 2003, 20 tahunan saya melalang buana dari lokalisasi satu ke lokalisasi lainnya. Dari 47 lokalisasi di Jawa Timur, saya mengenal semuanya. Ada kata-kata yang paling saya menjadi sadar dan insaf betul-betul taubah nasuha itu gini, kekayaan gak ada batasnya, kemiskinan gak ada batasnya, tapi umur saya, umur itu ada batasnya, gak mungkin manusia itu jadi preman terus. Terus akhirnya saya minta restu, minta doa kepada Ustadz Khoiron yang tadi. Terus akhirnya saya diberi wejangan, diberi nasihat, diberi untuk jalan yang benar. Harapan saya umur ini ada batasnya, tinggal sedikit saya sudah punya putu, punya anak, dan saya bisa untuk menunaikan ibadah haji. Itu aja untuk saya dan untuk teman-teman saya yang masih dalam istilahnya tanda petik, yang masih dalam dunia hitam, dalam dunia kelam. Mari, ayo sadar, umur itu ada batasnya. Dan untuk Ustadz Khoiron semoga dia berhasil dan jaya selalu dan diberi rezeki yang banyak untuk Ustadz Khoiron. Alhamdulillah, Allah benar-benar menemani sang kiai. Dakwah-dakwahnya telah mampu mengantarkan masyarakat sekitar lingkungan itu untuk kembali ke jalan Allah. Masjid memang adalah tempat duduk atau sebuah sebutan untuk tempat yang digunakan beribadah sebagai bukti ketundukan dan ketakwaan kepada Yang Esa. Dan masjid adalah juga tempat pusat pembentukan akhlak karimah, dambaan para hamba Allah yang senantiasa mengejar keriduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.